Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Senang sekali kita bisa bertemu di ibadah tengah minggu kali ini. Mari kita memuji dan menyembah namanya, sebab kasih-Nya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Allah itu baik. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah memberkati kami dan melindungi kami sehingga kami dapat bertemu lagi di ibadah tengah minggu kali ini. Kami dapat bersama-sama lagi berkumpul bersama keluarga kami, Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah pada hari ini. Tuhan, kiranya berkati ibadah kami hari ini, kiranya firman-Mu nanti bisa kami gunakan dalam kehidupan kami, Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Selamat pagi juga. Dan selamat mengikuti ibadah tengah minggu yang diselenggarakan oleh GKMI Salatiga. Pada pagi hari ini atau malam hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara semua memperhatikan firman Tuhan yang terambil dari kitab Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Oleh karena agak panjang, kita perlu memperhatikan, konsentrasikan diri pada firman yang akan saya baca ini.
Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkannya jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikian firman Tuhan. Marilah kita mohon Tuhan untuk menolong kita memahami firman ini, serta melakukannya dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan hari ini memberikan kepada kami firman yang sangat penting bagi kehidupan kami. Tetapi kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya kami diberi hikmat untuk mengetahui kehendak Tuhan. Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, saya ingat ada seorang penginjil yang sangat terkenal di Amerika beberapa saat yang lalu, yang bernama Billy Graham. Beliau meninggal tahun 2018 dalam usia hampir 100 tahun. Beliau adalah seorang penjala manusia yang berhasil. Itu menurut pendapat saya. Saya mempunyai buku, salah satu buku yang beliau karang, beliau tulis, tetapi saya cari tadi belum ketemu di rumah. Nah, Pak Billy Graham, seorang penginjil terkenal itu, dalam setiap KKR ada banyak sekali orang yang bertobat dan mengikut Tuhan Yesus. Beliau sangat dekat juga dengan tokoh-tokoh dunia, sehingga dia dikenal dan terkenal di seluruh dunia. Buku-buku terbitannya banyak sekali, dan buku itu paling laris atau best selling di Amerika Serikat dan di seluruh dunia, termasuk di Salatiga juga. Nah, termasuk jaringan radionya yang meliputi seluruh dunia. Dia betul-betul menjadi seorang tokoh yang dikagumi manusia, dan Tuhan berkenan menggunakan beliau menjadi penjala orang. Nah, lalu saya bertanya-tanya, bagaimana itu bisa jadi? Bagaimana dia bisa membuat
banyak orang yang percaya pada Yesus, baik tua atau muda, laki-laki, perempuan, anak-anak, dan dewasa, mereka semua datang mendengarkan firman Tuhan dan percaya kepada Yesus. Oleh karena itu saya pikir dia layak disebut penjala manusia. Dia mencerminkan apa yang telah terjadi dalam firman Tuhan dalam Lukas pasal 5 ayat 1-11 yang kita dengarkan tadi. Dan berkaca pada Simon Petrus sebagai penjala manusia. Nah, di sini ada 4 hal yang bisa kita pelajari dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kesediaan untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Itulah Simon Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Itu ayat 4 dikatakan demikian. Simon Petrus menebarkan jala sesuai dengan perintah Tuhan. Itu ayat 5. Simon Petrus, Yohanes, dan Yakobus diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam di Danau Genesaret agar mendapat hasil yang lebih banyak. Nah, saya pikir ini agak aneh ya. Oleh karena apa? Mereka itu adalah nelayan. Setiap hari mata pencahariannya mencari ikan di danau itu. Seorang nelayan itu ahli dalam menangkap ikan. Biasanya mereka lakukan malam hari. Mengapa malam hari? Oleh karena para nelayan itu perahunya tidak mempunyai motor, sehingga mereka bergantung pada angin saja. Dan pada malam hari itu angin darat menuju ke laut. Oleh karena itu semua nelayan itu mencari ikan pada malam hari. Tetapi anehnya yang kita baca tadi terjadi pada siang hari. Pada siang hari angin berbalik arah dari laut ke darat. Nah, tetapi ini adalah perintah Tuhan Yesus. Oleh karena itu mereka meskipun ahli dalam mencari ikan, manut turut menuruti apa yang dikatakan Tuhan meskipun siang hari. Tapi meskipun demikian, meskipun mereka sudah semalaman mencari ikan, hasilnya nol besar, tidak ada 1 ekor pun diperoleh. Nah, jadi mana yang lebih mempunyai otoritas? Otoritas yang lebih tinggi, keahlian atau kebiasaan, kepintaran manusia, atau firman Tuhan? Nah, tentu kita bisa menjawab pertanyaan ini. Yang mempunyai otoritas lebih tinggi yaitu firman Tuhan. Nah, Simon menurut saya ketika Yesus menyuruhnya membawa perahunya ke tempat lebih dalam, itu patuh pada perintah Tuhan Yesus. Tempat yang lebih dalam ini dalam hidup kita sehari-hari bisa dipahami sebagai misalnya risiko, tantangan, ancaman, ketidakpastian. Tapi semuanya itu yang negatif memberi peluang yang dijanjikan dalam semua situasi yang menegangkan dan menakutkan itu. Nah, banyak orang yang tidak mau menuju kepada tempat yang lebih dalam. Oleh karena apa? Mereka takut karena merasa tidak nyaman, takut oleh karena tidak mempunyai keberanian, dan takut akan risiko yang akan dialami. Nah, bagi mahasiswa misalnya, biasanya mahasiswa itu kalau diberi dosen tugas, dia hanya melakukan apa yang diminta dosen itu. Bahkan kurang, ada yang kurang, dan ada yang jauh lebih kurang daripada yang diharapkan oleh dosen. Nah, belajar dari Simon, kita perlu belajar sesuatu yang baru sekarang ini. Sebagai mahasiswa, kalau diberi tugas oleh dosen, harus mencari informasi yang lebih dari apa yang diberikan oleh dosen, tetapi yang sesuai dengan keinginan dan tuntutan dosen. Bagi para pegawai, kita harus berani melakukan sesuatu yang lebih daripada yang seharusnya diminta atau diwajibkan bagi kita.
kita melakukan apa yang lebih. Itulah etos kerja seorang Kristen. Melakukan segala sesuatu secara lebih baik, lebih luas, dan lebih mendalam. Demikian juga bagi ayah atau ibu atau kakek, nenek di rumah. Mari kita temukan hal-hal yang baru sehingga menjadi ayah atau ibu atau kakek atau nenek secara lebih daripada biasanya. Menjadi orang Kristen melakukan segala sesuatu yang lebih, menguasai, mengasihi lebih daripada seperti biasanya. Mari kita temukan hal-hal yang baru. Inilah inovasi dan transformasi. Nah, dalam pelayanan kita, marilah kita tidak melakukan yang biasa-biasa saja, tapi lebih dari biasa, lebih dalam, lebih berguna, dan bekerja lebih keras. Itulah pelajaran yang pertama yang bisa kita peroleh dari perikop tadi. Pelajaran yang kedua adalah kesediaan untuk berbagi. Itu pada ayat 7. Jika Simon memilih untuk memuat seluruh ikan yang diperoleh, pasti perahunya tidak muat. Jalannya robek dan ikannya meluncur ke laut lagi dan tidak ada hasil. Nah, tapi dia harus minta tolong kepada orang lain untuk membantu dia. Dalam ayat yang ke-7, dia memberi isyarat kepada teman-temannya supaya membantu. Dan dua perahu yang lain datang diisi dengan ikan-ikan yang diperoleh. Dan perahu-perahu itu pun meskipun tambahan hampir tenggelam karena muatannya sangat-sangat penuh dengan perolehan ikan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, jika mendapat berkat, janganlah kita memilikinya sendiri, dinikmati sendiri, tapi lebih baik harus dibagi. Ada sharing di situ dengan teman-teman, dengan saudara-saudara, dengan para tetangga, dan orang-orang lain. Kalau kita menerima berkat untuk diri kita sendiri, pasti kita tidak kita merasa keberatan atau terlalu banyak hal itu. Karena itu perlu dibagi. Jala dan perahu di sini melambangkan daya tampung atas berkat Tuhan. Daya tampung kita itu terbatas, Bapak Ibu Saudara-saudara, terbatas. Untuk makan perut kita itu hanya sekian, tidak lebih dari ini. Untuk menyimpan harta itu tidak muat rumah kita. Dan banyak orang yang mencari harta yang lebih banyak dan mereka tidak berbagi. Itu bukan kehendak Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jika kita mempunyai makanan, kita bagi dengan orang lain. Kita punya banyak sekali pakaian yang kita tidak pakai, kita berikan pada yang lain. Kita punya banyak uang, kita bagikan juga kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita persembahkan kepada Tuhan. Itulah yang kedua, kesediaan untuk berbagi. Pelajaran yang ketiga, memiliki sifat rendah hati untuk menaati firman Tuhan. Itu ayat yang ke-8. Kita bisa mengerti dalam ayat ke-8 bahwa Simon Petrus lalu tersungkur di depan Tuhan Yesus, mengakui kelemahannya, mengakui rasa malunya, mengakui kebodohannya, mengakui keterbatasannya, dan tidak mau memegahkan dirinya, tapi mohon maaf. Oleh karena itu, dia merasa tidak pantas untuk mendapat perhatian serta sapaan dari Tuhan Yesus. Tersungkur di depan Tuhan Yesus. Ini merupakan suatu kerendahan hati. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita sering-sering tersungkur di depan Yesus, mengakui segala kelemahan kita, mengakui segala kekurangan kita, untuk meminta kuasa yang lebih besar untuk melakukan hal-hal yang dimaksudkan oleh Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, Tuhan Yesus, di sini kita mengetahui bahwa Tuhan tahu akan ketulusan hati Simon. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, jangan takut
mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Ayat 10b. Nah, saya pikir begini, saya seorang pensiunan, Bapak Ibu sudah mempunyai pekerjaan sendiri-sendiri. Apakah kita lalu diwajibkan untuk meninggalkan hal-hal semuanya itu dan mengikut menjadi penjala orang 100% seluruh waktu, seluruh kehidupan kita? Pasti bukan itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Tapi yang dimaksudkan adalah tinggalkan segala kelekatan pada dunia dan kenyamanan atau profit atau keuntungan dan mengupayakan untuk mencari hasil yang lebih bernilai kekal. Itulah yang dimaksudkan. Membuat orang lain lebih taat, percaya pada Tuhan Yesus, bahkan untuk bertobat, berbalik, dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau hidup hanya mencari hasil yang bersifat sementara, akan habis. Habis seketika. Makanan, harta benda, ketenaran, keberhasilan. Tetapi carilah hal-hal yang bersifat kekal, bersifat abadi. Itu membuat orang menjadi baik misalnya. Itu membuat orang berbalik lagi kepada Kristus. Itu menolong orang lain. Itu mengasihi orang lain tanpa pamrih dan melayani Tuhan serta sesama. Itulah yang keempat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembali kepada cerita saya di depan, seorang Billy Graham. Beliau sudah memenuhi apa yang perlu dilakukan selama hidup, yaitu tunduk pada otoritas firman Tuhan, bersaksi sebagai penjala manusia, mau pergi ke tempat yang lebih dalam, yang penuh risiko, dan mempunyai hati yang tulus dan rendah hati, berbagi hal-hal yang bersifat kekal, bersifat abadi, yaitu firman Tuhan. Nah, sebagai penutup, mari kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Simon Petrus. Bersedia melakukan firman Tuhan. Mau melakukan hal-hal yang lebih, yang plus. Saya ingat firman, kalau kita disuruh berjalan 1 kilometer, jalanlah 2 kilometer, itu berarti lebih. Atau firman yang lain, kita bekerja seperti kepada Tuhan, bukan hanya kepada manusia saja, yang lebih. Mau berbagi berkat, bersifat rendah hati, mengakui kekurangan dan tersungkur di depan Tuhan Yesus. Maka dari itu marilah kita cari hal-hal yang bersifat kekal dan bukan material. Amin. Tuhan menyertai kita dan memberkati kita. Terima kasih Tuhan, Engkau telah merancangkan rencana-rencana yang indah dalam kehidupan kami. Bahkan kami ada, kami hidup, itu hanya karena kasih dan berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapak yang makasih, kami mengucap syukur bahwa pada saat ini Tuhan sudah mengingatkan kami menjadi penjala manusia, menjadi orang yang berupaya untuk mencari hal-hal yang bersifat kekal, supaya hidup kami dipenuhi dengan berkat Tuhan yang bisa kami share, kami bagi pada orang lain. Oleh karena itu juga kami mohon kiranya Tuhan akan membuat kami, menolong kami untuk menurut firman Tuhan dan juga mematuhi firman Tuhan lebih daripada apa yang kami mengerti, apa yang kami pikirkan dan kami biasa lakukan setiap hari. Bapa, kami juga minta tolong untuk Tuhan kami mempunyai sifat yang mudah berbagi dengan orang lain. Terima kasih Bapa. Pada saat ini juga kami berdoa untuk gereja GKMI Salatiga. Bapak, berkatilah GKMI Salatiga, berkati semua anggota jemaat, bahkan orang-orang yang tertarik untuk datang ikut berbakti, beribadah di sini. Berkati mereka semua. Yang sakit Tuhan beri pertolongan, bahkan kesembuhan. Yang berusaha untuk menjauhkan diri dari Tuhan, Tuhan tarik kembali mereka, sehingga mereka masih tetap di dalam naungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, dan tetap memiliki keselamatan yang Tuhan pernah berikan pada mereka. Bapak, terima kasih. Kami berdoa bagi saudara kami lansia. Bapak, mereka itu tubuhnya lemah, lebih sering berada di rumah saja, atau bahkan ada yang berbaring di tempat tidur. Bapak, kasihilah mereka. Kunjungi mereka, Bapak. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka penghiburan, dan juga keteguhan hati untuk tetap percaya pada Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk rencana-rencana yang kami buat untuk menyongsong hari Natal pada bulan Desember, serta rencana untuk peneguhan kependetaan bagi saudara kami. Bapak, kami mohon kiranya semuanya itu kami lakukan berdasarkan ketaatan kami pada firman Tuhan, dan juga bahwa Tuhan memberkati mereka, memberkati jemaat ini, sehingga kami bisa dimungkinkan untuk mempunyai gembala-gembala yang mengasihi jemaat dan jemaat mengasihi mereka. Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.